Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu kaum muslimin, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita di surat Al-An'am, ya, surat yang ke-6 ayat 151 sampai 153, di mana di ketiga ayat itu Allah menyebutkan wasiatnya, zalikum wassalu bihi. Itu di setiap penutup ayat itu disebut Allah. Itulah wasiat Allah kepadamu. Jadi wasiat itu perkara yang sangat serius, penting, ya. Itu makanya pesannya khusus di waktu yang khusus. Ada 10 ya wasiat yang disampaikan Allah kepada kita. Ya, ini menunjukkan ini kita harus benar-benar perhatian. Nah, yang pertama setelah kita bahas wasiat itu, apa wasiat yang pertama? Allah tusyriku bihi syai'an. Jangan berbuat syirik sekecil apapun. Nah, syirik ini sudah kita bahas. Ada syirik dalam akidah, keyakinan, ada syirik dalam ibadah atau penghafalan. Nah, sekarang kita masuk wasiat yang kedua di ayat 151 itu. Apa wasiat yang kedua? Kata Allah, wa bil walidaini ihsanan. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kita perhatikan Al-Quran, Bapak Ibu, selalu perintah ibadah dan larangan syirik itu berbarengan dengan bakti pada orang tua. Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidaini wa bil walidaini ihsan. Selalu begitu. Beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik, dan berbakti pada orang tua, itu selalu beriringan. Kenapa begitu? Kenapa larangan syirik itu sama sejalan dengan perintah bakti pada orang tua? Syirik itu dosa besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Berapa durhaka pada orang tua itu sama-sama dosa besar. Tetapi pada ditanya dalam hadis yang sahih, apa itu dosa besar? Namanya al-kabair. Kabair itu dosa besar. Kata Nabi, al-kabair itu satu, asyirku billah, engkau berbuat syirik kepada Allah, dosa besar. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Berarti orang itu kalau beribadahnya hebat dengan Allah, tapi bakti pada orang tuanya tidak ada, apalagi sering menyakiti orang tuanya, tidak ada nilai ibadah. Nah, kenapa? Karena perintah bakti dari orang tua itu sama sepaket dengan syirik. Nah, di ayat ini Bapak Ibu, Allah menyuruh kita berbakti pada orang tua itu kalimatnya ihsan, bukan birrul walidain, bukan barrul, bukan, tapi ihsan. Ihsan itu dari kata ahsan. Ahsana yuhsinu, masdarnya ihsan. Ihsan itu artinya bukan berbuat baik, berbuat lebih dari yang diperbuat orang kepada kita, lebih baik. Itu kenapa ihsan ini di atas adil. Nanti baca di surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi ada adil, ada ihsan. Ihsan ini di atas adil. Adil itu sebagaimana mestinya. Ini kalau dalam, maaf, Bapak Ibu kalau ditambah orang, kurang, maka yang adil tabur saja. Fa'iza aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Itu kata Allah Subhanahu itu. Kalau kau ditambah orang,
sekeras dia menampar itu adil. Jadi kalau orang tak pulen tangga juga tangga begini cabai kali oh cabai kali yang begitu perintah Allah. Wa iza aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Ini makna hati. Ya, kalau engkau mengambil batas, ya, maka ambil yang serupa. Surat An-Nahl ayat 126 misalnya. Ya, kalau tak kurang ya. Ini apa akan mencaci orang, kue kambiang, alih kue kambiang, kue baru, tapi sama, tak boleh beda orang. Baru kadang beda. Kalau lama juga kadang beda. Kalau baru kambiang, boleh, boleh. Allah yang bolehkan adil namanya itu adil, itu makanya kisah namanya. Individu, ilmu dari ilmu, jiwa, itu namanya kisah adil, setara, itu adil. Tapi ada ihsan, infak berarti dia ahsan kata Allah. Apa itu ihsan? Ibu apa itu takbur, tak bersama takbur orang. Maka yang menakbur lagi di sapi ibu, itu ihsan. Itu takbur cekai tanpa sapi ibu lagi. Itu cibi yang itu ihsan. Ya, ibu kalau salah atau serenge dia apa? Ya kan, lapannya apa pun nyerengi, kopi, susu, itu ihsan. Berbuat lebih dari yang semestinya. Ada orang bekerja berapa? Orang bekerja sehari digaji 2.000. Timurnya apa gaji dibuat 2.000. Aku ihsan. Kalau digaji lagi adil kan? Adil. Ya. Jadi ihsan itu berbuat lebih dari semestinya. Itu ihsan. Ya. Apa kalau semuanya wajib saja? Soalnya di kota itu berjamaah itu adil, adil. Sebagaimana mestinya. Tapi kalau pertama di sunat mawati, pertama di duha, pertama di tahajud, ihsan. Melakukan sesuatu lebih dari yang diminta, lebih dari yang semestinya, itu namanya ihsan. Ihsan. Nah, kepada orang tua kita disuruh ihsan. Wa bil walidaini ihsanan. Apa maknanya? Allah perintahkan kita berbuat baik melebihi kebaikan orang tua yang kita terima. Itu perintahnya. Orang tua kita berbuat baik pada kita berbuat baik pada mereka melebihi apa yang mereka berbuat pada kita. Itu perintah. Andai ayat ini dijadikan Allah menghisap kita di akhirat nanti, semua kita berbondong-bondong masuk neraka. Kenapa? Tidak ada kita yang bisa berbuat lebih dari apa yang diperbuat orang tua kita. Tak ada satu pun. Kaki dua wasaki kete-kete itu bebo. Apa drama awak menggendong awak sampai nak lalu jemaah menggendong awak. Tidak. Ini apa sakit yang mana awak gendong? Tidak. Harusnya awak gendongnya cuma seperti apa dia menggendong kita waktu kita sakit dulu. Begitu pula kita menggendong mereka itu. Tapi kita tidak akan mampu melakukannya. Tidak akan pernah. Tidak akan mampu. Ya. Dulu ya orang tua kita itu ketika kita misalnya tidur malam, mereka tak tidur tuh menjaga nyamuk pakai pin. Kini bisa tak kita berbuat begitu ke orang tua kita? Dan kita lebih pernah tak kita menjaga orang tua kita sampai nyamuk lalat itu dan hingga ke mereka kita? Dulu bawa ketik-ketik mengayi amak sedang makan, dia basuh tangannya juga. Itu cebok ada apa? Kini tak ada kita mampu hidup ke orang tua kita. Itu ihsan. Tidak akan ada yang mampu. Tapi Allah Maha tahu dengan kemampuan kita. Allah tahu. Makanya bagaimana cara ihsan Allah ajarkan, minimal cara ihsan itu disebutkan di surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Apa kata Allah? Wa qadara rabbuka alla
ta'budu illa iyyah. Allah perintahkan kalian beribadah kepada Allah, jangan sembah Dia, dan jangan kata kamu menyembah kecuali hanya kepadanya. Dan kepada orang tuamu wajib walidaini ihsanan, berbuat baiklah pada mereka. Bagaimana cara berbuat baik pada orang tua? Ihsan tadi, imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Satu, kalau mereka salah satunya atau kedua-duanya sudah mencapai usia tua. Jadi ternyata mulai ihsan itu boleh tua. Al-kibar, badan lama, tanahku sudah atur dan mencari dunia, dan bisa mencari kehidupan, barulah anak dituntut ihsan. Al-kibar, pokoknya bapak yang masih pulang berkarir, yang masih kuat, jangan diandalkan anak dulu, cari dulu yang masih kuat. Karena kalau bapak masih muda, umur 50 pulang masih takut, dia anak lagi pakai raju, untuk pandang si anakku satu menit. Akhir sekian, jangan bu, jangan. Pakai raju apa dulu? Cari kehidupan Allah SWT dulu. Kalau dia alhamdulillah, tapi jadi pala anak, boleh. Tak payah menyekolah, tak payah nggak ada orang akhirnya. Kecuali apa lama, tak pernah nanggung, tak lalu mencarinya. Dia jabat sisu orang kan ada pegawai negeri, ya kan? Akhirnya ada pensiun lagi. Tak tahu tak nanggung lagai, maka kata Allah, bila orang tuamu sudah sampai masa tua, maka dia berada di samping engkau, indaka, di samping engkau. Maka orang kaya kalau lalu, maka dia berada di samping anak laki-lakinya. Allah perintahkan di samping. Kalau dulu ketika anak kita tak berdaya, anak kita masih lemah, bukan di samping, di atas punggung kita. Allah dah menyuruh letakkan di bapakmu, di punggungmu, datang. Dulu kita di punggung mereka waktu kita lemah. Sekarang ketika mereka lemah, kata Allah, indaka, letakkan mereka di samping engkau. Di samping siapa? Dari punggung. Itu cukup dari ihsan. Dan itu yang berada di samping itu kan anak laki-lakinya. Makanya kita harus paham, mertua ibu, orang tua dari suami ibu yang kalau sudah tua dia mesti tinggal bersama anak laki-lakinya, bersama suami ibu. Orang tua tak boleh tinggal bersama anak perempuan, karena kalau dia tinggal bersama anak perempuannya, dia mencuri harta suami itu orang tuanya. Kalau saya punya harta, saya berikan berapapun ke orang tua saya aman. Kalau itu orang tua itu bisa mencuri harta suami. Karena anak perempuan tidak dituntut menjaga orang tuanya dengan rumah. Tak ada urusan. Urusan ibu suami saja. Karena ibu sudah diserahkan di ayah ibu ke suami ibu waktu akan nikahmu. Engkau dengan intinya, dah urusan engkau tak boleh, urusan engkau cik suami saja. Ada seorang ibu-ibu itu sibuk ngurus orang kaya itu, suami yang berkata makanan urusan. Tak boleh. Ada ibu kan, padahal dia punya saudara laki-laki. Urusan orang tua kewajiban anak laki-laki. Karena saya ini memang tak pernah diberikan ke siapapun. Saya ini milik ayah ibu saya sampai mati. Saya ini harta mereka. Makanya ada sahabat mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, ayah saya kalau datang ke rumah saya, isi rumah saya itu diambilnya saja sesuka hatinya tanpa minta izin ke saya. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika. Jangankan hartamu, engkau pun milik ayahmu. Jadi waktu ibu-ibu ke rumah, mengambil TV, mengambil kulkas di rumah itu, jadi berak dulu. Ya memang punya rumah. Untuk di TV itu kulkas suami ibu, kalau suami ibu dapat pulang, mana itu? Pada akhir aku dapat info situ.
Dan kan ada ibu dulu, ibu anaknya ngambil apa dia salah. Tu baca kalau sudah bercampur jangan ibu suruh sebagai tu jawabnya cakap apa itu. Nah tapi anak laki-laki itu tidak ada pemiliknya kalau ibu bapaknya, kalau ibu milik suami ibu. Sejak ijab kabul dulu ibu milik suami ibu. Ibu tak punya urusan lagi dengan orang tua ibu hingga kalau suami ibu melarang ibu tak menjemput orang tua ibu ke negeri. Andai suami ibu melarang suami ibu menjaga ayah ibu orang tua ibu tak boleh pergi. Memang begitu aturannya. Jangan sebagai ibu orang kaya itu misalnya merawat dan suaminya ada jual menyampaikan dosa besar itu. Ibu tak merawat ayah ibu, orang tua ibu tak rasul ibu, dosa pada saudara laki-laki. Aku kalau apa-apa aku dah kaya, jual aku tidak. Ada cerita. Isteri aku tanggungan aku, ayah aku tanggungan aku, sama-sama tanggungan aku. Makanya ibu harus paham yang begini-begini. Kini itu memang mana orang lain yang tinggal pada manusia. Bapak jangan urusi orang kaya tinggal ini dan laki-laki kalau menyandu itu mengambil saya balik itu itu sama kita bertahan kemana orang kaya sensitif pribadi ya tak ibu dorong suami ibu kalau suami ibu apa pun dia kaya pak mau lah pak lama tidak jawab itu tanggung jawab itu aturan itu makanya endaka di samping engkau. Kalau ibu kalau lagi orang kaya pergi suami ibu tak boleh. Kecuali ada di sini yang perintah. Kalau saya tidak masalah, harta saya yang punya. Boleh kasih berapa pun sampai istri saya tak berkali pula ya, tak ada masalah. Maka anak laki-laki yang bertanggung jawab mengurus orang tuanya. Sibuknya Ustaz cari babysitter. Baik, kau sibuk. Yo kadang-kadang dia ujian yang paling hebat kami laki-laki boleh buat. Kalau anak jadi istri dan aku luar biasa. Karena aku kawan aku, amaknya jadi istri itu dan aku. Yo ada contoh sendiri, yo tak elok. Tapi tak boleh dia memilih. Aku pilih amak aku, kau pilih istri aku tak boleh. Aku pilih istri aku, amak aku, kau pilih tak boleh. Dua-duanya diselamatkan. Kalau dalam itu hebat membaca menyelamatkannya supaya anak itu istrinya itu satu-satu ya mengayomi nyobali rumah daki rumahnya itu. Pokoknya rumah yang daki itu nyobali mahal nyobali. Di rumah itu lama bapak meninggal. Jadi sebagai rekan punya bapak di rumah sebagai rekan punya istri di rumah. Aku hebat itu. Memang begitu. Tidak boleh laki-laki mengabaikan orang tua jadi istrinya. Sebaliknya istri diabaikan dengan orang tua. Bisa juga begini. Jadi kita berjanji bapak dulu. Tapi apanya poin pentingnya kalau orang tua sudah sampai di masa tuanya yang bertanggung jawab anak laki-laki bukan anak perempuan. Nah, makanya ibu pulang kampung mengurus orang kaya, ibu tinggal suami ibu di Padang. Dosa nanti mati suami ibu neraka ibu nanti. Kalau orang kaya itu mati ibu cari ada kamu suami ibu gitu ya. Kamu tak mau ada laki-laki, kamu tak mau ibu tu. Nah, pokoknya punya anak laki-laki Ustaz, kamu urusi satu Ustaz. Kalau sudah, kamu urusi satu maka tanggungan ayah ibu jatuh kepada saudara laki-lakinya. Ambo kakak ambo laki-laki anaknya berusia sedoyo lama nikah dan nyampe anak berusia tak berusia siapa yang mengurus orang laki-laki saya itu saya. Itu makanya kami tanya ya Rasulullah saya punya uang nih banyak uang saya kepada siapa uang saya yang akan saya infakkan. Kata Nabi kita memberitahu istrimu anakmu 1, 2 ibu 2 3 bapak 4 saudara perempuanmu 5 saudara laki-laki. Kakakmu yang produksi mati suaminya jadi jatuh sampai menikah aku tak jawab. Bagaimana itu? Kamu tak mau.
Di hari tua kakak aku yang produksi itu tak tahu anaknya produksi laki-laki itu produksi satu anaknya lama nikah tak tahu cari anak produksi itu tak tahu semua aku tanggung jawab membuat ini kakak aku lagi itu jadi laki-laki itu tak mudah tak ya itu waktu di hari warisan untuk diberi produksi tanggung jawab balik itu waktu itu apa-apa itu aturan kaya apa tanggung jawab ya apa kalau laki-laki saya kena video sama dah baca undang apa orang kaya bagi saya ketinggalan kamu belak berapa jauh bulan tanggung sama-sama atau ada yang berusia di kampung ramai dan aku merawat di izin suami dulu boleh tak ya tak dia punya amat lapak tinggal di situ pula ini tak apa saja biarnya diri berbuat sama-sama itu untuk diri ya makanya kata Allah kalau orang tua sudah sampai di masa tua itu kata Allah indaka dia bersamamu kecuali itu di kampung tak aku tinggal di bawah Allah mahu di Solo Selatan tinggal aku di bawah di Padang Pange Bandung selama hari ini dan di kampung lah sana harus kampung lain kampung itu kalau kaya orang tua mau ke samping engkau Allah perintahkan begitu kok sampai apa dan kalau ibu malamnya terus sempat suami ibu orang kaya tinggal di nyo aja mengampung-ampung dulu aku aja izin apa contoh apa kalau istri apa mau ayah apa mau apa tinggal apa perawat yang dulunya itu istri apa aku mengampung-ampung itu dari kantin bukan itu istri bapak kan aku ya kan